yaitu Sarwono, sikap merupakan kesiapan pada seseorang untuk bertindak secara tertentu terhadap hal-hal tertentu. Dan menurut Calhoun dan Asosela, sikap merupakan sekelompok keyakinan dan perasaan yang melekat tentang objek tertentu dan kecenderungan untuk bertindak terhadap objek tersebut dengan cara tertentu pula. Dari pengertian sikap menurut para ahli tersebut dapat kita simpulkan, sikap merupakan pandangan, perasaan, dan kecenderungan seseorang bertindak terhadap objek-objek sikap maupun objek-objek tertentu. Menurut Fishbein dan Adzen, ada dua aspek pokok sikap. Yang pertama, aspek keyakinan terhadap perilaku, dan yang kedua, aspek evaluasi akan akibat perilaku. Nah, yang pertama, aspek keyakinan terhadap perilaku merupakan keyakinan individu bahwa menampilkan ataupun tidak menampilkan perilaku akan menghasilkan akibat ataupun hasil tertentu. Nah, aspek ini merupakan aspek pengetahuan individu tentang objek sikap, di mana pengetahuan individu tentang objek sikap dapat berupa opini individu mengenai hal-hal yang belum sesuai dengan kenyataannya. Nah, aspek yang kedua yaitu aspek evaluasi akan akibat perilaku. Maksudnya di sini merupakan penilaian yang diberikan oleh individu terhadap akibat ataupun hasil yang diperoleh apabila menampilkan ataupun tidak menampilkan perilaku tertentu. Semakin positif evaluasi individu akan akibat dari suatu objek tersebut, maka akan semakin positif pula sikap terhadap objek tersebut. Nah, begitupun sebaliknya. Selanjutnya, teori-teori sikap. Menurut Fishbein dan Adzen, pada tahun 1975 menggolongkan dalam beberapa teori. Yang pertama, teori belajar. Yang kedua, teori insentif. Dan yang ketiga, teori konsistensi kognitif. Yang pertama, teori belajar. Asumsi dasarnya yaitu sikap ditentukan oleh apa yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, dalam teori ini terdapat 3 mekanisme. Yang pertama, asosiasi, merupakan pembentukan sikap yang dipengaruhi oleh sesuatu yang lain, baik yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan. Yang kedua, reinforcement, merupakan seseorang menunjukkan sikap ataupun perilaku karena dengan bersikap seperti itu, dia akan memperoleh sesuatu yang menyenangkan. Nah, yang ketiga, imitasi, merupakan seseorang menunjukkan sikap ataupun perilaku karena meniru orang lain. Bisa jadi seperti meniru rambut, gaya berpakaian, gaya berpenampilan. Nah, itu yang disebut dengan imitasi. Selanjutnya, teori insentif. Nah, salah satu versi dari teori ini yaitu teori respon kognitif. Nah, menurut teori ini, seseorang memberi respon terhadap suatu komunikasi dengan beberapa pemikiran positif ataupun negatif. Nah, pikiran ini sebaliknya menentukan apakah orang akan mengubah sikapnya sebagai akibat komunikasi tersebut ataupun tidak. Berikutnya, teori nilai ekspektasi. Asumsi teori ini bahwa seseorang berusaha memaksimalkan nilai berbagai hasil ataupun akibat yang diharapkan dalam mengambil sikap. Yang ketiga yaitu teori konsistensi kognitif. Teori ini menjelaskan bahwa keberadaan manusia yang dianggap sebagai individu telah memahami makna serta hubungan dalam struktur kognitifnya. Apabila seseorang menemukan suatu nilai yang tidak konsisten satu dengan yang lainnya, maka ia akan mengubahnya sehingga menjadikan keyakinan atas nilai tersebut menjadi konsisten. Nah, itu yang disebut dengan teori konsistensi kognitif. Hubungan sikap dan perilaku. Usaha yang paling berpengaruh dalam menemukan hubungan sikap dan perilaku adalah teori tindakan beralasan. Nah, teori ini berusaha untuk menetapkan faktor-faktor apa yang menentukan konsistensi sikap dan perilaku. Teori ini juga berasumsi bahwa orang yang berperilaku secara cukup rasional. Menurut ahli SER, menjelaskan bahwa
Teori tindakan beralasan mempunyai 3 langkah. Yang pertama, memprediksi perilaku seseorang dari maksudnya. Yang kedua, maksud perilaku dapat diprediksi dari 2 variabel utama, yaitu sikap seseorang terhadap perilaku dan persepsi tentang apa yang seharusnya dilakukan menurut orang lain. Yang ketiga, sikap terhadap perilaku diprediksi dengan menggunakan kerangka nilai harapan yang telah diperkenalkan.